Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28-29, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudaraku, salah satu ayat yang paling sering dikutip orang percaya adalah ayat ini, Roma 8 ayat 28. Namun tidak sedikit yang berhenti pada kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mereka banyak kali memotong di sini. Dan akhirnya mereka mengartikan kata kebaikan itu sebagai keberhasilan, kesembuhan, keuntungan, atau apalagi jalan hidup yang selalu menyenangkan seperti jalan tol. Padahal ayat berikutnya di ayat 29 itu menjelaskan dengan sangat rinci dan jelas apa yang dimaksud Allah sebagai kebaikan. Kebaikan yang dimaksud oleh Allah di ayat 29 itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah saudaraku tujuan akhir dari seluruh pekerjaan Allah dalam hidup orang percaya sejatinya. Sampai setiap orang, setiap kita, Stephen Lim, semua pendengar renungan The Message, semua menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Maka artinya begini saudaraku, dari ayat Roma 8, 28, 29 itu artinya setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, itu kita sedang diarahkan kepada satu sasaran yang mulia, yaitu apa saudaraku? Membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Karena gong atau goalnya seorang Kristiani atau orang percaya itu adalah serupa dengan Kristus. Itu saudaraku. Maka seringkali kita berdoa agar Tuhan mengubah situasi. Tapi Tuhan tidak mengubahnya seringkali. Malahan Tuhan justru mengubah apa kita? Diri kita. Mengubah pribadi kita. Kita berharap loh seringkali persoalan segera berlalu. Tuhan tolong, aku merasa berat dengan persoalan ini. Kan kita sering ngomong gitu kan. Aku merasa gak kuat Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat bahwa persoalan yang kamu alami, yang kita alami ini mendatangkan kebaikan. Persoalan itu masih diperlukan untuk mematahkan kesombongan kita, untuk melatih kerendahan hati kita, untuk mengajarkan yang namanya kesabaran di dalam diri kita, dan yang paling penting untuk memurnikan kasih kita kepada Tuhan itu sampai bersih saudaraku. Itu makanya butuh waktu lama dan butuh waktu panjang dan butuh hal-hal yang yang boleh saya katakan menggocoh hati hidup kita. Jika tujuan hidup kita hanya kenyamanan, maka kita akan mudah kecewa sama Tuhan. Tapi kalau tujuan hidup kita adalah aku mau menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan melihat setiap proses hidup sebagai ruang pembentukan yang penuh dengan makna dalam hidup kita, saudaraku. Semoga Anda memahami apa yang saya maksud ini, saudaraku. Memang tidak semua orang bisa berkata amin dengan renungan ini. Tapi saya percaya kalau Anda mengenali hati Allah dan Anda ingin memanjakan hati Allah, Anda ingin melakukan kehendak-Nya, kunci masuknya ya di sini. Pemahaman dulu bahwa aku hidup bukan untuk bebas masalah, bukan untuk keberhasilan yang seperti yang tadi saya sampaikan, keberhasilan fana.
Tetapi keberhasilan hidupku yang sesungguhnya adalah ketika aku serupa dengan Kristus. Karena kalau aku serupa dengan Kristus, itu adalah tiket untuk aku bisa memanjakan Bapa, menemukan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa, dan bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Bapa suatu hari nanti. Semoga Anda paham ini. Makanya kalau saya selalu katakan apa? Orang Kristen harus Christ center. Kenapa kalau tidak Christ center kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Karena syarat yang utama dan terutama dan satu-satunya untuk menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa, memuaskan hati Bapa, harus Christ center. To be like Christ. Harus memiliki mind of Christ. Coba saudaraku. Semoga Anda memahami ini. Ini harta terpendam di dalam kekristenan sebetulnya, yang tidak banyak orang memahami. Ingat ya saudaraku, emas tidak menjadi murni tanpa api. Demikian juga iman tidak menjadi dewasa tanpa ujian. Bukan karena Allah menikmati penderitaan kita loh. Allah bukannya wah happy dengan kita menderita, enggak. Tetapi karena Allah melihat kemuliaan yang akan dihasilkan melalui proses yang harus kita lalui itu. Tapi sayangnya banyak orang lebih berdoa supaya salibnya diangkat daripada meminta kemampuan, kekuatan, apalagi meminta damai sejahtera untuk memikul salib itu. Ngerti ya saudaraku ya? Ini yang menjadi ironi dalam kekristenan sih sebetulnya memang. Banyak orang ingin segera keluar dari sekolah yang Tuhan berikan. Sekolah kehidupan ya maksud saya. Sekolah yang membidik kerohanian orang. Padahal justru di sanalah karakter Kristus dibentuk. Atau sedang dibentuk. Atau baru dibentuk. Berproses. Tuhan tidak pernah loh menyanyiakan air mata anak-anaknya yang tertitih ketika dia harus menjalani banyak hal dalam hidup ini. Setiap tetesannya ditampung di kirbat Allah, dicatat oleh Dia, dan setiap pergumulan dipakai oleh Allah untuk menghasilkan kemuliaan kekal dalam hidup setiap anak-anaknya, saudaraku. Indah gak punya Tuhan begini? Kalau kita kenal hati Tuhan, kita kenal siapa Tuhan, kita kenal pribadi Allah, kita bisa menemukan mutiara-mutiara seperti ini. Karena pada akhirnya saudaraku, ketika kita berdiri di hadapan tahta Allah, Dia tidak akan bertanya seberapa besar kekayaan dunia yang kita kumpulkan, atau seberapa tinggi kejabatan yang kita miliki di dunia ini. Tetapi yang menjadi sorotan dan perhatian Allah adalah apakah hidup kita itu sudah memantulkan karakter Kristus atau belum? Apakah Kristus benar-benar hidup melalui hidup kita apa belum? Karena banyak orang tidak sinkron, apa yang dia ucapkan, apa yang dia khotbahkan, apa yang dia ajarkan tidak sesuai dengan kelakuan hidupnya. Orang tidak melihat Kristus dalam kelakuan hidupnya. Orang hanya mendengar Kristus dari mulutnya, tapi tidak lihat Kristus dalam hari hidupnya. Itulah sebabnya berkat terbesar bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hati yang terus mau diubahkan sampai dimiliki Kristus. Sebab manusia lama tidak pernah mati di tempat yang nyaman. Dia disalibkan melalui proses yang diizinkan Allah dengan kasih dan hikmat Allah. Amin ya saudaraku. Maka jangan buru-buru meminta Tuhan mengakhiri setiap pergumulan hidupmu. Amin saudaraku. Jangan minta buru-buru diberesin. Jangan. Tanyakan terlebih dahulu, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam hidupku melalui semua ini? Karena ketika kita memahami tujuan Allah, kita tidak lagi memandang penderitaan sebagai hukuman, melainkan sebagai ruang di mana Bapa sedang mempersiapkan kau dan saya menjadi manusia yang layak mengambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Semua yang Allah izinkan terjadi bukanlah untuk menghancurkan kita,
tetapi untuk menghadirkan kehidupan Kristus semakin nyata di dalam diri kita. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua, saudaraku. Ingat, berkat yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus itu adalah berkat sejati. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.